Al-Ustadz Dr. Muhammad Fajar Pramono MSI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita hormati Bapak Warek PK ya, Ustadz Dr. Khairul Umam ya. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak dosen dan saudara-saudara ya, yang kami hormati, dan khususnya juga Ustadz Reza ya beserta jajarannya yang telah mempersiapkan ya segala sesuatu dari KKN ini ya. Kalau kita bagi ada 3 tahapan ya, ada tahapan persiapan, nanti tahap pelaksanaan, dan nanti dalam tahap finishing ya. Salah satu kegiatan kita hari ini adalah dalam rangka untuk tahap persiapannya. Kita berharap segala ikhtiar ya, niat kita, gagasan kita, nanti insya Allah kita semoga senantiasa ya di dalam kebaikan dan keberkahan ya, serta dalam lindungan ya dan ridho Allah, dan senantiasa kita istiqomah dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ya. Dan kemudian insya Allah kita berharap ya mendapatkan gelar ya yang paling tinggi, yaitu adalah husnul khotimah. Amin. Pada kesempatan singkat ini saya akan berikan semacam penegasan ya dari apa yang kita lakukan selama ini. Pertama saya mulai dari Tridharma ya, bahwa sebagai seorang dosen ya, saya kira ada 3 tuntutan minimal ya, saya menyebut 3 tuntutan minimal ya, karena nanti di dalam Yunida itu tidak hanya 3 tapi akan banyak dharma ya. Saya menggunakan istilah ada 3 tuntutan dharma minimal ya, yaitu tridharma. Yaitu pertama terkait dengan pendidikan, kedua penelitian, yang ketiga adalah pengajaran ya. Hal ini adalah penting ya dilakukan ya, karena apa? Pertama, fungsi pendidikan itu adalah proses transformasi ya, ideologi ya, transformasi nilai, transformasi konsep, bahkan transformasi peradaban. Maka ini sangat penting ya di dalam, dan ini juga bagian dari sebuah kewajiban sebagai seorang dosen. Hanya secara pakem ya, secara aturan main dan sebagainya itu sudah lama ya, sudah kita bahkan yang namanya dosen waktu itu ya identik dengan mengajar ya, itu sudah kita pahami bersama. Tetapi memang sekarang ada perbaikan-perbaikan, seperti ada sistem kredit, ada sistem sistem ada silabus ya dan sebagainya, itu kan ada perbaikan-perbaikan, dan ini menggambarkan dinamika dalam sistem pendidikan di Indonesia. Tapi yang ingin saya tekankan, Bapak Ibu dosen yang salah dimuliakan oleh Allah, ini adalah tugas mulia kita dalam rangka untuk melakukan yang namanya transformasi ideologi, transformasi nilai, ya, bahkan transformasi suatu peradaban. Kuncinya apa? Itu di pendidikan. Yang kedua, ini tentunya tidak cukup ya. Maka di dalam rangka untuk melakukan transformasi nilai, transformasi ideologi, transformasi peradaban, itu tentunya ada
namanya perbaikan-perbaikan, ada namanya inovasi-inovasi. Butuh update ya, itu di situ. Maka inilah pentingnya suatu penelitian, itu di situ. Hanya nanti saya kira memang penelitian itu ditata ya dengan sedemikian rupa ya. Yang intinya adalah di mana dosen itu diharapkan tidak hanya sebagai seorang pengajar, tapi juga menjadi ilmuwan, bertanggung jawab dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, tidak hanya sebagai ilmuwan, tetapi juga sebagai apa? Sebagai pakar, ya. Sebagai tempat rujukan. Ya. Dalam diharapkan nanti kebijakan-kebijakan penting di dalam negara itu, maka disinilah peranan penelitian itu, dan inilah peranan para akademisi itu di situ. Maka nanti ada banyak ya, skema-skema dalam penelitian. Ada penelitian dosen pemula, ada penelitian dasar, ada penelitian terapan, ada penelitian pengembangan. Ini menggambarkan bahwa memang tidak bisa dipisahkan dunia akademik itu dengan pemerintah atau dengan masyarakat. Sehingga nanti kalau adanya sinergisitas antara masyarakat dengan akademisi ini diharapkan nanti akan terjadi peningkatan ya. Dan itu nanti salah satunya yang perlu dikoreksi adalah apa? Artinya perlu ada semacam penyempurnaan, ada semacam perubahan paradigma, ada perubahan berbagai pengkayaan pendekatan-pendekatan ya di dalam mengelola sebuah masyarakat itu. Maka inilah pentingnya sebuah penelitian sehingga akan update itu di situ. Sekalipun secara bentuk fisik itu adalah yang namanya publikasi tadi. Itu poinnya. Baru yang berikutnya yang tidak bisa diabaikan oleh Bapak Ibu dosen ya itu adalah pengabdian. Inti pengabdian itu adalah kita hadir di dalam masyarakat. Ilmu atau kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita, gagasan-gagasan besar ya tentang hidup dan kehidupan itu tentunya diharapkan memiliki makna terhadap masyarakat. Kebaikan-kebaikan kita, amal-amal soleh yang kita miliki, itu harus hadir di dalam masyarakat. Itulah yang dikasih kanal namanya pengabdian masyarakat. Maka kalau kita nanti bicara tentang world view ya, bahwa yang diharapkan kita sebagai seorang ilmuwan ya, apalagi dalam konteks UNIDA, tidak hanya menjadi orang soleh. Mohon maaf nanti dikoreksi ya Ustaz Umam. Kalau soleh itu hanya untuk kebaikan diri kita sendiri. Tapi kalau muslih itu adalah apa? Kebaikan-kebaikan yang kita miliki itu untuk orang lain. Muslih itu kita diharapkan kita sebagai seorang ilmuwan itu nulari kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita itu tidak hanya kita nikmati. Surga itu tidak hanya kita nikmati diri kita sendiri, tapi kita bersama-sama masyarakat untuk bisa masuk surga dengan kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Dan alhamdulillah dalam Yundan itu kita punya koridor yang sudah disampaikan oleh Ustaz Umam tadi ya tentang nilai-nilai pondok, ada namanya Pancajiwa Pondok, ada berbagai prinsip-prinsip yang ada pondok itu sehingga apa? Kehadiran kita tidak hanya bermanfaat ya, bermakna dan bermanfaat tadi itu saya kira itu prinsip dasar dalam pengabdian di dalam masyarakat. Oke ya. Yang ingin saya katakan Ustadz, Ibu, Bapak dosen, bahwa pengabdian itu sangat-sangat luas, ada jenjangnya ya. Ada jenjangnya. Ini harus kita rubah ya. Ada banyak versi, ada banyak varian maksud saya. Makanya sangat relevan apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor tadi, bahwa nanti termasuk penanggung jawab KKN itu tidak hanya sifatnya ad hoc ya.
bentuk institusional, mengawal, melakukan kajian, melakukan pengembangan, termasuk kita akan menerima tantangan dari berbagai perguruan tinggi yang lain, yaitu program-program KKN kerjasama ya nanti yang dilakukan oleh perguruan-perguruan tinggi. Memang seharusnya ada sebuah institusi yang memang harus menangani, tidak hanya bulan Ramadan saja yang seperti yang disampaikan oleh Ustaz Umam tadi. Ini sepanjang masa ya. Dan harganya saya kira tidak kalah dengan KKN-KKN yang sudah kita laksanakan selama ini. Maka kalau kita lihat di dalam konteks pengabdian itu ada 8, ada program kemitraan masyarakat. Ada program kemitraan masyarakat stimulus, ada program kuliah kerja nyata, pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. Ada program pengembangan kewirausahaan, ada program pengembangan produk unggulan daerah. Ini yang dilakukan oleh Bu Atika dan teman-teman di Rebel ya. Ini bagian pengabdian. Program pengembangan usaha produk intelektual kampus ya, itu ada. Program pengembangan desa mitra itu Bu Eros ya di Desa Demangan ya. Ada program kemitraan wilayah. Ini biasanya nanti kerjasama dengan pemerintah daerah. Ini adalah Ini banyak sekali. Termasuk bagian dari pengabdian itu adalah KKN ya. KKN, kuliah kerja nyata ini. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, Ibu Bapak dosen ya. Pertama, keyword ya dari pengabdian masyarakat itu adalah namanya pemberdayaan, pendampingan, penyuluhan. Ya. Itu sudah jelas posisinya. Masyarakat sebagai objek, sebagai mitra ya tepatnya, mahasiswa sebagai subjek. Agar mahasiswa lebih terarah, terukur, ada dosen pembimbing dalam melakukan penyuluhan atau pendampingan atau pemberdayaan masyarakat. Jadi ada subjek, di situ adalah mahasiswa, sekali lagi mahasiswa bukan objek ya. Nanti dikawal oleh DPR dalam penyusunan proposal, dalam pelaksanaan KKN ya, termasuk nanti dalam program penyusunan laporan ya. Di situ ada mutlak ya, dalam pengabdian masyarakat itu adalah mitra objek yang kita rubah. Terus panitia ya, itu yang menfasilitasi, mensupport ya, segala sarana ya, logistik dan sebagainya, termasuk yang kita harapkan nanti adalah peranan reviewer ya betul. Untuk menjaga mutu baik dalam perencanaan, proses maupun dalam hasil, itu yang kita harapkan. Inilah peranan nanti reviewer. Nanti akan diterangkan oleh Ustaz Reza sama Bu Umi ya. Makanya dari dasar ini satu bahwa prinsip dasar dari pengabdian masyarakat itu tidak memindahkan kegiatan mahasiswa di desa. Ya. Bukan membawa gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran dari kampus ke desa, tetapi yang justru yang kita harapkan adalah mahasiswa hadir yang dibimbing oleh DPR itu adalah yaitu menjawab problem kebutuhan masyarakat itu. Maka inilah pentingnya prasurvei ya. Prasurvei. Ya. Ada istilah PAR itu ya. Prasurvei, ada PAR juga. Itu di sini. Sehingga nanti kegiatan-kegiatan yang ada di proposal yang dituangkan dalam judul-judul proposal itu dari hasil survei. Intinya menangkap problem kebutuhan masyarakat itu, sehingga nanti itulah sebagai titik tolak dari program kegiatan kita dalam masyarakat. Maka sekali lagi tidak memindahkan kegiatan mahasiswa ke desa, tapi tolong tumbuhkan ya kekayaan-kekayaan yang ada dalam desa itu dicerahkan, dikasih stimulus, dikasih penyuluhan. Sehingga akan ada tumbuhnya kemandirian, ada tumbuhnya pencerahan ya. Adanya pemberdayaan itulah esensi dari
suatu pengabdian masyarakat, termasuk di dalamnya adalah KKN ini. Gitu. Oke, makanya kita membagi ada KKN reguler sama KKN tematik. Ya. Kalau KKN reguler itu bersifat multidisiplin, ya, multidisiplin. Multidisiplin dalam konteks ini apa semuanya diayahi, ya. Masjid digarap, pasar digarap, ya, terus sekolahan digarap. Jadi Superman ini, dan bagus ya. Tapi kalau KKN tematik itu adalah cukup mengambil salah satu tema saja. Ada toko di desa itu, ya maka nanti apa perbedaannya adalah KKN tematik tahun kemarin kalau dengan tahun ini. Kalau KKN tematik tahun kemarin itu semua unit-unit yang ada di universitas itu yang kita garap. Tapi untuk tahun ini adalah unit-unit yang ada di desa, di sebuah kecamatan yang ditentukan oleh panitia, itulah yang kita garap. Hanya nanti modelnya tidak semua unit kita garap. Masjid kita garap, pasar kita. Tapi apa? Ada yang menggarap pasar, ada yang menggarap masjid, ada yang menggarap TPA, ada yang menggarap BUMDes, badan usaha milik desa, ada yang usaha misalnya menggarap toko-toko masyarakat. Itu saja, satu tim menggarap satu unit. Bukan seperti dulu menggarap irigasi, menggarap tentang administrasi pemerintahan desa atau menggarap pembukuan masjid, tidak begitu. Salah satu saja, biar fokus, biar terukur. Itu di situ. Maka siapa yang menjadi objek itu masyarakat. Bagaimana menggarapnya itulah dengan berbagai pendekatan dan ilmu yang dimiliki oleh mahasiswa yang disupport oleh dosen. Itulah yang namanya DPR. Oke ya. Maka di sini ada beberapa saya kira prinsip dasarnya seperti itu ya. Itu yang penting dalam kesempatan dalam program KKN tematik pada tahun ini ya, dan saya kira Ibu Bapak dosen sudah banyak membaca, melakukan berbagai kajian ya. Monggo kalau nanti misalnya ada kekurangan bisa kita diskusikan dalam rangka untuk menyempurnakan panduan pelaksanaan KKN tematik untuk tahun-tahun berikutnya yang bisa disampaikan kepada Kabak KKN tadi ya, ada KKN, ada desa binaan, ada masjid binaan, ada TPA binaan, itu nanti ada KKN yang tersendiri yang akan selalu mengupdate, memperbarui panduan-panduan KKN sehingga KKN kita ke depan itu bisa bagus ya, tidak hanya untuk kepentingan internal UNIDA ya, nanti juga bisa menjawab tantangan-tantangan sebagaimana instruksi dari pimpinan tadi ya, termasuk nanti kerjasama KKN dengan perguruan-perguruan tinggi yang lain. Kira-kira itu Ustadzidah ya yang bisa saya sampaikan ya secara umum, nanti akan secara detail akan disampaikan oleh narasumber yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.